Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang CRM tapi dalam bentuk elektronik, eCRM, yaitu Electronic Customer Relationship Management. Apa yang dimaksud dengan eCRM? Kalau kita lihat di sini memang dengan teknologi informasi yang membuat impact yang sangat luar biasa terhadap bagaimana bisnis itu beroperasi, bagaimana bisnis operate. eh, kita melihat banyak perubahan dan banyak investasi skala yang sangat besar dengan large scale, bagaimana mencoba untuk automate bisnis, automatisasi dalam menjalankan sebuah bisnis. Namun banyak perusahaan, uh, tidak sedikit dan sangat banyak, saya pikir, perusahaan yang gagal dalam attract customer, untuk pada akhirnya adalah mendatangkan customer. Macam-macam yang menyebabkan itu semua, yaitu pemahaman dari customer yang kurang, kemudian new ways, jadi cara-cara baru untuk attract customer itu menjadi semakin susah untuk bisnis, karena customer itu dalam konteks digital era ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Artinya adalah selama periode sebelumnya mungkin customer itu adalah sebagai objek, namun sekarang bagaimana membuat co-creation, misalnya bagaimana antara produsen dan customer bersama-sama untuk meng-create co-creation, meng-create produk itu sendiri. Nah, tentu banyak riset yang di ini kita lihat di area customer relationship management, namun dalam bidang information technology atau teknologi informasi itu maka disebut dengan electronic customer relationship management atau eCRM. Kemudian selanjutnya yaitu kita melihat tentang apa itu CRM, customer relationship management, atau nantinya disebut eCRM. Sebelum kita masuk di sana, kita masuk yang di CRM-nya dulu, trend market yang terjadi hari ini, kemudian tentang customer yang lebih teredukasi, lebih memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan sebelum era digital. Tentu menjadi lebih educate, menjadi lebih kompleks dalam pengambilan keputusan, karena dia atau customer itu lebih paham banyak terhadap informasi yang sebelumnya itu minim, namun sekarang dia mendapatkan banyak informasi di digital. Kemudian teknologi yang semakin developer yang dikembangin sangat banyak, namun permintaan dari atau customer yang menginginkan more itu sendiri, misalnya dalam konteks service untuk membeli, yang sebelumnya tidak seperti itu, sehingga karena pemahaman yang lebih banyak atau informasi yang lebih banyak membuat customer memiliki more service, menginginkan untuk more service itu lagi, dan itu menjadi sebuah tantangan untuk bisnis, khususnya adalah bisnis manajer bisnis, bagaimana mendatangkan customer atau attract profitable customer tersebut. Nah, kita melihat dengan kita paham sekali bahwa di situ ada semacam customer relationship management nanti yang dikupas di situ, dan bagaimana membuat mereka itu satisfaction, customer satisfaction, dan tentu perusahaan yang pertama kali adalah menekankan kepada customer need dan behavior untuk mengembangkan customer relationship yang lebih bagus dan lebih kuat. Jadi customer relationship-nya itu yang nantinya dibangun menjadi lebih kuat itu dengan cara pemahaman customer need dan behaviornya. Nah, tentu pendekatan metodologi yang kita pahami yang sebelah kanan di sini adalah CRM, Customer Relationship Management, yaitu proses bagaimana untuk berinteraksi dengan customer dan memberikan banyak informasi, bagaimana mendapatkan dan memperoleh informasi itu terkait dengan customer, terkait dengan sales, marketing, efektivitas dari marketing, kemudian respon dari customer dan market trend.
Kemudian penggunaan teknologi digital, kemudian resources yang ada dari perusahaan itu untuk memahami terhadap behavior customer dan value yang memang dibutuhkan oleh customer. Nah, value itu menjadi penting, bagaimana tidak hanya kalau di secara kuantitatif ada V, ada P, ada jadi value itu menjadi bagaimana menyesuaikan dengan customer need-nya, tidak hanya terbatas dengan profit yang merupakan selisih antara cost dengan price, namun bagaimana memberikan value, karena nanti ujung-ujungnya adalah customer relationship yang stronger, hubungan dengan customer yang lebih baik. Tentu dua dua hal tersebut, yang customer need dan customer behavior, yang perlu dipahami lebih jauh oleh perusahaan. Kemudian di samping itu juga memahami terhadap produk-produk yang customer telah beli, itu untuk memahami terhadap perilaku atau behavior, karena setelah beli itu gimana dia, apakah, dan itu bagaimana mengimprove customer relationship dan satisfaction tadi. Pemahaman terhadap perilaku dari customer behavior, kalau disegmentasi lebih ke behavioral, jadi pola perilaku yang lebih bisa kita pahami dari perusahaan. Tentu bisa ambil contoh misalnya untuk Target misalnya, atau Walmart, salah satu retail terbesar di Amerika, di US. Pemahaman terhadap behavior dari pelanggannya itu membuat dia memiliki relationship yang lebih bagus dengan cara misalnya memberikan notifikasi dan promo-promo yang memang betul diinginkan oleh customer. Misalnya pada waktu saya searching banyak hal tentang Coursera atau Udemy, karena melihat ilmu itu sangat berkembang banyak. Kemudian saya masuk di Udemy yang terkait dengan marketing, misalnya saya ambil contoh, maka banyak penawaran-penawaran yang masuk di smartphone saya, misalnya yang terkait dengan online course yang terkait dengan marketing. Nah, itu adalah semacam customer relationship yang lebih stronger, karena paham betul terhadap customer need. Apalagi nanti begitu saya itu sudah mengambil keputusan untuk pembelian, melakukan enroll dalam salah satu course misalnya, maka di situ menjadi sebuah behavioral dari saya untuk kedepannya memahami lebih baik dari behavior saya untuk membuat ikatan yang lebih baik dengan misalnya dengan selleracademy.com dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat bahwa memang ada evolusi atau perubahan yang step by stepnya dari tahun 60 misalnya, dalam konteks customer relationship marketing itu sendiri, yaitu kalau kita lihat misalnya tahun 1960 lebih banyak bagaimana perusahaan itu menggunakan marketing framework 4P, yaitu product, price, place, promotion, yang sekarang sudah berubah dengan digital age atau digital era, tidak lagi 4P tapi 4C terhadap co-creation, kemudian currency, kemudian communal activation dan conversation. Nah, kemudian tahun 1980 juga mengalami shifting, pergeseran mereka untuk fokus terhadap customer segment dan bagaimana mencapai customer satisfaction. Kemudian selanjutnya di tahun 90 juga CRM menjadi sebuah new framework. Di situ bagaimana membangun untuk mengelola customer. Kemudian ECRM itu sendiri adalah terkait dengan penggunaan internet, ya, eksplosif dari pertumbuhan penggunaan internet, broadband dan sebagainya, sehingga lahirlah electronic customer relationship, bagaimana untuk mengelola customer secara online. Kemudian
bagaimana kalau kita melihat itu CRM itu sendiri, perubahan-perubahan itu untuk memberikan base operating, jadi bagaimana beroperasi menjadi terbaik dalam konteks sales, marketing, dan customer service. Dan dengan penggunaan CRM, bagaimana perusahaan itu customer store, customer history, real time, aktivasi itu menjadi salah satu untuk merekod, misalnya rekod customer, kemudian memberikan interaksi yang lebih baik dari perusahaan dengan pemahaman customer yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah tentang kenapa customer relationship itu menjadi penting. Satu, ada beberapa konteks, ada beberapa keuntungan dengan kenapa dengan CRM itu menjadi penting. Yang pertama tentu peningkatan sales melalui memahami dan menganalisa customer need berdasarkan database yang ada, historik database. Dengan penggunaan elektronik tentu itu menjadi sangat banyak database yang bisa dipakai dan diolah. Kemudian memahami spesifik customer, kebutuhan-kebutuhan dari spesifik customer itu apa saja, misalnya untuk segmentasi yang tertentu itu memiliki kebutuhan yang tentu berbeda dengan yang lainnya. Kemudian tentu peningkatan profit terhadap customer, kemudian mengambil keputusan dalam marketing yang lebih baik, meningkatkan customer satisfaction dan retention tentu, karena dari behavioral kemudian customer need itu yang sangat paham. Kemudian efisiensi secara keseluruhan terhadap misalnya total cost of sales yang bisa dikurangin. Kemudian tentu pada akhirnya adalah untuk bisa competitiveness di global competition. Kemudian kita kupas sepintas tentang electronic customer relationship itu apa saja. Itu ada namanya front end system, kemudian di samping front end system tentu ada back end system nanti endingnya, kemudian data handling. Nah, kalau misalnya di front end system itu seperti Salesforce ya, kemudian sales ya, kemudian market automation, kemudian customer service automation menjadi penting, dan application software. Kemudian tentu di situ di web, di app memiliki peran penting. Website look, app look itu memberikan fitur-fitur yang memang itu bisa menarik dan membuat customer itu menjadi loyal di situ. Kemudian tracking semua customer, kemudian mengidentifikasi potensial customer itu menjadi penting di front end system itu. Customer service automation itu adalah dengan kemudahan dan lebih efisiensi dalam bereaksi dengan customer itu sendiri. Kemudian termasuk call center, communication teknologi, infrastruktur, dan website itu menjadi penting di situ. Kemudian yang berikutnya tentu terkait dengan data handling teknologi. Kalau data handling teknologi ada data warehouse, kemudian di situ intelligence tool, data intelligence tool, data mining, kemudian knowledge management menjadi penting di dalam data handling teknologi. Kemudian yang terakhir adalah tentang back end system. Ada satu ERP, kemudian supply chain management dalam bentuk electronic supply chain management, atau juga enterprise wide application, bagaimana EWA atau EWA itu bagaimana interchange data dari beragam aplikasi atau beragam software itu tentu untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dan situ nanti kita kupas sendiri electronic customer CRM yang terkait dengan front end, terus mungkin selanjutnya tentang data handling teknologi yang macam-macam, kemudian yang back endnya ada ERP, ada supply chain management elektronik, dan enterprise wide application-nya. Makasih.